correct or no? Yes, it's true. My grandma was born there. She was born in Sumatra, Indonesia. De nuevo, no podemos controlar a toda la gente y después ha tenido un poco de tensión. So consistent and I think this is something that's more crazy than you actually think because 20 ¿Acelera o no? Nunca tú puedes ser favorito con un equipo que tiene 5 estrellas en la camiseta. Imposible. Rosblon sudah berhasil sampai hari ini mentransformasi dan Kasus pemain naturalisasi yang tidak dapat bermain di Liga Belanda karena kendala regulasi sedang menjadi perbincangan hangat dalam dunia sepak bola tanah air. 4 pemain tim nasional Indonesia yang terlibat dalam isu ini adalah Dean James dari Go Ahead Eagles, Justin Hubner dari Fortuna Sittard, Nathan Chue Aon dari Willem II, dan Tim Gaypens dari FC Emmen. Permasalahan muncul ketika status kewarganegaraan para pemain berubah dari warga negara Belanda menjadi warga negara Indonesia, WNI. Perubahan status ini secara otomatis menjadikan mereka sebagai pemain asing di Eredivisie yang mengharuskan mereka mematuhi aturan ketat tentang kriteria gaji minimum untuk pemain non-Uni Eropa. Kondisi semacam ini menimbulkan kekhawatiran serius. Jam terbang yang kurang bagi para pemain ini dapat berdampak negatif terhadap performa mereka di tim nasional. Selain itu, potensi pemain lokal Indonesia yang berambisi untuk berkarir di Eropa juga bisa ikut terhambat oleh regulasi serupa. Setiap liga sepak bola Eropa memiliki aturan berbeda terkait jumlah dan kriteria pemain asing yang dapat didaftarkan oleh klub. Regulasi ini berperan penting dalam menentukan komposisi skuad dan kesempatan bermain bagi para pemain. Dilansir dari transfermarkt.com, berikut adalah detail aturan pemain asing di beberapa liga utama Eropa. Liga Primer Inggris. Liga Primer tidak memberlakukan batasan langsung terhadap jumlah pemain asing. Namun, setiap klub diizinkan memiliki maksimal 17 pemain asing dalam skuad berisi 25 pemain. Artinya, setidaknya 8 pemain harus berstatus pemain lokal Inggris. Pemain dianggap lokal jika telah bermain untuk klub yang berafiliasi dengan Asosiasi Sepak Bola Inggris selama 3 tahun sebelum mencapai usia 21 tahun. Serie A Italia. Meskipun tidak ada batasan langsung jumlah pemain asing, Serie A menerapkan sistem kuota untuk pemain yang berasal dari luar Uni Eropa, UE. 8 dari 25 pemain dalam skuad wajib telah menjalani pelatihan di Italia. 4 dari 8 pemain tersebut harus berasal dari sistem pembinaan pemain muda klub itu sendiri. Syarat pelatihan di Italia adalah bermain untuk klub Italia selama 3 tahun, antara usia 15 dan 21 tahun, tanpa harus berturut-turut. Klub juga dapat menambah maksimal 2 pemain baru, non-UE, selama musim berjalan. La Liga Spanyol. Setiap klub di La Liga dapat melakukan transfer maksimal 3 pemain yang bukan berasal dari negara-negara UE. Meskipun pemain dari negara-negara UE tidak memiliki batasan, aturan ini sangat krusial bagi pemain yang berasal dari luar wilayah tersebut. Status sebagai raksasa sepak bola dunia tak lagi menjadi jaminan Italia untuk tampil di panggung tertinggi. Oggi è importante per la campionati mondiali. Ci teniamo questa. Status sebagai raksasa sepak bola dunia tak lagi menjadi jaminan Italia untuk tampil di panggung tertinggi. Dalam kurun waktu kurang dari 1 dekade, Glazuri justru mencatatkan kegagalan beruntun yang sulit diterima. Absen dari Piala Dunia dalam beberapa edisi terakhir. Kegagalan ini tidak bisa lagi dilihat sebagai anomali semata. Tersingkir dari Swedia pada 2018 hingga kekalahan mengejutkan dari Makedonia Utara pada 2022 dan 2026 dari Bosnia menunjukkan pola yang berulang. Italia bukan hanya kalah, tetapi kehilangan kendali di momen krusial. Sepak bola Italia tidak hanya mengalami penurunan performa di lapangan, tetapi juga kehilangan arah dalam pengembangannya.
Sistem yang dulu menjadi kekuatan utama, kini terlihat tertinggal dibanding negara lain yang lebih adaptif terhadap perubahan. Di sisi lain, tantangan untuk bangkit juga tidak ringan. Italia dihadapkan pada pilihan besar, mempertahankan sistem lama atau melakukan reformasi menyeluruh di berbagai sektor. Perubahan tersebut mencakup pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas kompetisi domestik seperti Serie A, hingga stabilitas manajemen tim nasional. Tanpa langkah konkret, sulit bagi Italia untuk kembali ke level tertinggi. Kegagalan yang terjadi bukan sekadar hasil pertandingan, melainkan cermin dari masalah yang lebih dalam. Padahal, hanya beberapa tahun lalu, Italia sempat berada di puncak setelah menjuarai UEFA Euro 2020. Namun keberhasilan tersebut tidak mampu dijaga dan justru diikuti dengan penurunan performa. Secara teori, keberhasilan menjadi juara Eropa seharusnya menjadi fondasi kuat untuk membangun tim jangka panjang. Namun yang terjadi pada Italia justru sebaliknya. Setelah menjuarai Euro 2020, Italia tidak mampu mempertahankan performa. Intensitas permainan menurun, sementara konsistensi hasil mulai goyah. Alih-alih berkembang, tim justru mengalami stagnasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut tidak diikuti dengan perencanaan jangka panjang. Italia gagal mengkonversi momentum menjadi sistem yang berkelanjutan. Salah satu masalah paling nyata adalah absennya striker yang benar-benar produktif. Italia tidak lagi memiliki sosok penyerang yang mampu menjadi pembeda di laga penting. Dalam beberapa pertandingan krusial, Italia kerap mendominasi permainan, tetapi gagal mengkonversi peluang menjadi gol. Hal ini menjadi masalah klasik yang terus berulang. Tanpa striker tajam, dominasi permainan menjadi tidak berarti. Ligue 1 Prancis. Ligue 1 mengizinkan 4 pemain asing non-UE. Namun, berdasarkan perjanjian Cotonou, pemain dari negara-negara Afrika dikecualikan dari batasan tersebut. Situasi ini memberikan keleluasaan bagi pemain sepak bola dari bekas koloni Prancis untuk bermain bebas di liga. Bundesliga Jerman. Jerman dikenal karena melindungi pemain domestik dan sistem pembinaan pemain muda. Skuad wajib mencakup minimal 12 pemain sepak bola berkeluarga negaraan Jerman. Selain itu, 8 pemain harus berasal dari sistem pembinaan pemain muda klub itu sendiri. 4 dari 8 pemain ini harus berasal dari akademi klub itu sendiri, sementara 4 lainnya harus berasal dari sistem pembinaan pemain muda klub lain yang berafiliasi dengan federasi yang sama. Eredivisie Belanda. Eredivisie tidak memiliki kuota untuk pemain asing, sehingga klub dapat memasukkan pemain asing sebanyak yang mereka inginkan. Namun, masalah utama yang dihadapi pemain naturalisasi muncul dari kriteria gaji khusus untuk pemain dari luar UE. Klub wajib membayar upah minimum yang ditetapkan kepada pemain yang bukan warga negara UE. Primeira Liga Portugal. Liga Portugal tidak memiliki batasan langsung untuk pemain asing. Namun, setiap klub diharuskan memiliki setidaknya 8 pemain yang dilatih secara lokal dalam skuad pertandingan mereka. Bagi klub yang memiliki tim B, jumlah ini meningkat menjadi 10 pemain. Oleh karena itu, jumlah pemain asing secara tidak langsung dibatasi oleh aturan ini. Dean James terbebas dari Passport Gate. Bek naturalisasi timnas Indonesia itu sudah bisa bermain lagi untuk Go Ahead Eagles di Liga Belanda. Go Ahead Eagles melalui akun media sosialnya @GAE-Eagles di X mengabarkan bahwa Dean James bersama Richonel Margaret telah memenuhi syarat untuk kembali tampil. Persaingan sepak bola di Asia Tenggara kembali memanas seiring mendekatnya gelaran Piala AFF 2026. Di tengah dominasi timnas Indonesia yang sedang naik daun di level Asia, sebuah sorotan datang dari analisis media Vietnam, The 1247. Dalam laporan yang dipublikasikan pada 4 April 2026 lalu, media tersebut menyoroti potensi penurunan kekuatan skuad Garuda yang diprediksi akan tampil pincang. Hal itu dinilai bisa meningkatkan peluang Vietnam untuk bersinar, bahkan menjuarai turnamen tersebut. Kondisi timnas Indonesia yang diprediksi akan tanpa kekuatan penuh akibat jadwal turnamen yang tidak bersahabat dengan pemain-pemain abroad dinilai The 1247 sebagai angin segar bagi skuad asuhan Kim Sang-sik.
Media tersebut menilai bahwa peluang Vietnam untuk kembali merajai ASEAN terbuka lebar karena faktor ketersediaan pemain kunci timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri seperti di liga-liga Eropa. Fakta bahwa Piala AFF 2026 tidak ada dalam kalender FIFA membuat Indonesia kesulitan untuk membentuk skuad yang kuat, terutama pemain yang bermain di Eropa, sehingga memberikan keuntungan signifikan bagi tim nasional Vietnam. Tulis The 1247 seperti dikutip pada Kamis, 9 April 2026. Kemungkinan bintang yang saat ini bermain di Eropa untuk kembali dan mewakili tim nasional sangat rendah. Sambung laporan tersebut. Peluang untuk pemain-pemain seperti Jay Itzes, Martin Pes, hingga Ole Romeni merapat ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026 sangat rendah karena turnamen tersebut tak masuk dalam agenda resmi FIFA. Tantangan besar tentu saja akan dihadapi oleh John Hartman, terutama karena timnas Indonesia memiliki ambisi untuk memenangkan Piala AFF tahun ini. Namun, di satu sisi, ia juga dihadapkan oleh lawan-lawan yang berada di satu grup yang sama dengan timnas Indonesia, seperti Vietnam, Singapura, Kamboja, dan satu tim dari babak playoff. The 1247 menganggap bahwa timnas mereka memiliki keunggulan yang jelas dan bisa merebut posisi puncak. Bahkan meskipun timnas Indonesia dan Vietnam bertemu di babak final, skuad Garuda dinilai tidak memiliki peluang yang signifikan untuk merebut trofi juara karena komposisi tim yang pincang. Vietnam dianggap memiliki keunggulan yang jelas dalam perebutan posisi puncak. Jauh lebih lanjut, bahkan jika kedua tim bertemu lagi di final, absensi pemain-pemain kunci Eropa dari Indonesia akan memiringkan timbangan ke arah tim asuhan pelatih Kim Sang-sik. Kesulitan yang dialami Indonesia secara tidak sengaja membuka peluang bagi pesaingnya, terutama Vietnam dalam upaya mempertahankan gelar mereka. Stabilitas kuat dan pengalaman internasional mereka bisa menjadi aset penting bagi tim Vietnam di turnamen tahun ini. Tulis The 1247 dalam laporannya. Piala AFF 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi sistem pembinaan dan naturalisasi timnas Indonesia. Wah. Timnas Indonesia semakin ngeri. FIFA Matchday sudah tidak lama lagi. Erick Thohir konfirmasi timnas Indonesia bakalan ada beberapa pemain naturalisasi baru timnas Indonesia di FIFA Matchday saat melawan Italia. Siapakah dia? Haaland, Mbappe, Van Dijk, David da Silva, Luke Fekkery resmi gabung timnas Indonesia. Ini benar-benar ngeri jika PSSI menaturalisasi pemain bintang. Auto juara adik-adik ya, jangan masukin ke hati ya, ambil positifnya aja. Hehehe, Mimin bercanda aja. Oke, langsung saja kita ke intu videonya. Harap tonton sampai akhir ya, agar tidak ketinggalan sama isi beritanya. Ini sangat-sangat menarik dibahas. Spekulasi soal tambahan amunisi baru untuk timnas Indonesia kembali mengemuka. Kali ini, sorotan datang dari media Thailand yang mengungkap adanya proses naturalisasi terhadap pemain muda, Luke Fekkery. Dalam laporannya, media Boltai menyebut pemain MacArthur FC itu tengah dipersiapkan untuk berganti kewarganegaraan demi membela timnas Indonesia. Bahkan, langkah tersebut diklaim telah mendapat restu dari pelatih kepala, John Hartman. Asosiasi Sepak Bola Indonesia telah mengonfirmasi bahwa Luke Fekkery sedang bersiap memulai proses perubahan kewarganegaraan setelah menerima arahan dari pelatih tim, tulis laporan tersebut. Munculnya kabar ini cukup mengejutkan. Pasalnya, sebelumnya tidak ada pernyataan resmi dari PSSI terkait proses naturalisasi pemain 20 tahun tersebut. Namun, nama Fekkery memang sudah beberapa waktu terakhir masuk dalam radar pembahasan publik sepak bola nasional. Secara profil, Luke Fekkery tergolong pemain yang menarik. Ia memiliki postur 183 cm dan mampu bermain fleksibel, baik sebagai penyerang tengah maupun winger. Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah di tengah kebutuhan timnas Indonesia akan sosok tajam di lini depan. Latar belakangnya juga mendukung peluang naturalisasi. Fekkery lahir di Hawaii, Amerika Serikat, dari ayah asal Australia dan ibu berdarah Indonesia. Kondisi ini membuatnya memenuhi syarat untuk memperkuat 3 negara, yakni Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Meski pernah terlibat di level usia muda bersama Australia,
Fekri disebut lebih tertarik untuk melanjutkan karier internasionalnya bersama Indonesia. Hal ini tentu menjadi peluang besar yang tidak boleh dilewatkan. Dari sisi performa, kontribusinya bersama MacArthur FC cukup menjanjikan. Sepanjang musim ini, ia mencatatkan lebih dari 20 penampilan dengan torehan gol dan assist yang menunjukkan potensi berkembang. Di kompetisi Asia, performanya juga cukup menonjol dengan kontribusi langsung dalam beberapa gol tim. Kabar ini pun memunculkan pertanyaan besar. Apakah PSSI benar-benar tengah bergerak diam-diam untuk mengamankan jasa Fekri, atau ini masih sebatas spekulasi yang belum final? Yang jelas, jika proses ini benar terjadi, kehadiran Luke Fekri bisa menjadi solusi jangka panjang bagi lini serang timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi target besar menuju Piala Dunia 2030. Kabar mengenai rencana laga uji coba antara timnas Indonesia melawan Italia dalam agenda FIFA Matchday telah memicu reaksi luas. Tidak hanya di dalam negeri, antusiasme terbungkus rasa iri mulai bermunculan dari negara tetangga, salah satunya berasal dari Vietnam. Potensi PSSI untuk mendatangkan tim sekelas Gli Azuri dipandang sebagai bukti nyata transformasi pesat timnas Indonesia. Media Vietnam The3737.vn memberikan porsi pemberitaan yang besar terhadap rencana laga historis ini. Dalam laporannya, mereka menyoroti bagaimana Indonesia secara konsisten mampu mendatangkan tim-tim raksasa dunia, terutama setelah sebelumnya sukses mengundang Argentina ke Jakarta. Ada kesan mendalam bahwa publik sepak bola Vietnam merasa tertinggal dalam hal diplomasi sepak bola internasional. Indonesia terus melongkat jauh ke depan, tulis The3737.vn. Sementara tim lain masih mencari jati diri, skuad Garuda sudah menguji nyali melawan raksasa Eropa. Ini adalah sinyal bahaya bagi dominasi tradisional di Asia Tenggara, imbuh mereka. Saat Indonesia bersiap menghadapi taktik kelas dunia dari Italia, tim-tim lain di Asia Tenggara, termasuk Vietnam, masih berkutat dengan lawan-lawan di level kontinental dalam persiapan menyambut Piala AFF 2026. Laga Indonesia versus Italia bukan sekedar pertandingan persahabatan biasa, dampaknya diprediksi akan terasa ke seluruh penjuru ASEAN. Mulai dari peningkatan exposure, dunia internasional akan semakin melirik potensi pasar dan talenta sepak bola di Asia Tenggara. Lalu standar baru bagi Indonesia, menetapkan standar tinggi bagi negara tetangga bahwa untuk maju, sebuah tim harus berani keluar dari zona nyaman dan menghadapi raksasa dunia. Kemudian mentalitas juara, terutama menjelang Piala AFF 2026, pengalaman bertanding melawan pemain-pemain Serie A akan memberikan kematangan mental bagi penggawa Garuda yang sulit ditandingi oleh tim lain di kawasan ini. Jika Indonesia dapat mengundang Donnarumma dan bintang-bintang Italia ke Asia Tenggara untuk pertandingan persahabatan, tulis The3737.vn. Tim nasional Indonesia akan memiliki lawan yang berkualitas tinggi menjelang kampanye Piala AFF 2026. Imbuh mereka lagi. Ketimpangan lawan uji coba ini menjadi isu hangat yang tengah diperbincangkan masyarakat negeri Naga Biru saat ini. Di saat Vietnam dan Thailand berusaha mengembalikan performa terbaik mereka, Indonesia justru mendapatkan asupan pengalaman level tinggi. Hal ini memicu kekhawatiran di Hanoi bahwa The Golden Star Warriors akan semakin sulit mengejar ketertinggalan dari Indonesia yang kini sudah memiliki profil kelas dunia. Laga melawan Italia, jika terrealisasi sesuai jadwal FIFA, akan menjadi modal tak ternilai bagi skuad Garuda asuhan John Hartman. Bukan tentang skor akhir, melainkan tentang bagaimana pemain Indonesia menyerap ilmu transisi permainan dan disiplin taktik dari negara yang memiliki tradisi sepak bola bertahan terbaik di dunia. Diplomasi sepak bola yang agresif dari Indonesia telah mengubah cara pandang dunia terhadap sepak bola ASEAN. Meski memicu rasa iri dari rival regional seperti Vietnam, hal ini secara tidak langsung memacu negara-negara lain untuk turut meningkatkan kualitas pengelolaan tim nasional mereka. Ambisi besar tengah disiapkan untuk timnas Indonesia versus Italia di FIFA Matchday, sebuah wacana yang langsung memicu antusiasme publik. Di tengah upaya mengejar target masuk 100 besar ranking FIFA pada 2027, PSSI kini berburu lawan berkualitas tinggi untuk mendongkrak poin. Saat ini, skuad Garuda masih tertahan di peringkat 122 dunia, sehingga setiap laga uji coba menjadi krusial. Di sisi lain, peluang menghadapi tim sekelas Italia hadir dengan dua sisi menarik, tantangan berat sekaligus peluang besar. Apalagi Italia yang gagal lolos ke Piala Dunia 2026 bisa menjadi lawan ideal. Jika benar terjadi, duel timnas Indonesia versus Italia di FIFA Matchday 2026 bukan sekedar pertandingan, tetapi juga momentum pembuktian level sepak bola nasional di panggung global.
PSSI berburu lawan kuat, Italia masuk radar? FIFA Matchday periode 1-9 Juni 2026 dipastikan akan dimanfaatkan maksimal oleh Timnas Indonesia. Dalam agenda tersebut, tim asuhan John Hartman akan menjalani 2 pertandingan penting. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengungkapkan bahwa proses pencarian lawan masih terus berjalan. Bahkan satu negara disebut sudah sepakat untuk bertanding, namun identitasnya masih dirahasiakan. "Oh iya, ikut. Ini lagi kami cari. Ini lagi kami menentukan beberapa negara," ujarnya. Ia juga menambahkan, sudah dapat 1 negara, tinggal kurang 1 saja. Menariknya, PSSI mempertimbangkan untuk menghadirkan negara yang tidak lolos ke Piala Dunia 2026. Dari kriteria tersebut, Italia menjadi salah satu opsi yang paling realistis, sekaligus menarik secara komersial dan teknis. Namun hingga saat ini, PSSI belum membuka komunikasi resmi dengan Federasi Eropa. Proses penjejakan masih berlangsung untuk memastikan lawan yang tepat bagi kebutuhan tim. Peluang duel Timnas Indonesia versus Italia di FIFA Matchday 2026. Wacana Timnas Indonesia versus Italia di FIFA Matchday 2026 bukan tanpa dasar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki hubungan kuat dengan sepak bola Italia. Ia pernah menjadi pemilik klub raksasa Serie A Inter Milan pada periode 2013-2018. Kedekatan ini dinilai bisa membuka peluang komunikasi yang lebih mudah dibandingkan negara Eropa lainnya. Selain itu, faktor lain yang memperkuat kemungkinan ini adalah status Italia yang gagal lolos ke Piala Dunia 2026, sehingga mereka juga membutuhkan laga uji coba berkualitas. Dari sisi Indonesia, laga ini juga memiliki daya tarik tersendiri. 2 pemain Timnas Indonesia, Jay Ides dan Emil Audero, saat ini berkarir di Italia. Kehadiran mereka bisa menambah nilai emosional sekaligus meningkatkan perhatian publik terhadap pertandingan tersebut. Jika dibandingkan dengan laga melawan Argentina pada 2023, potensi menghadapi Italia bisa menghadirkan dampak serupa. Saat itu, Indonesia hanya kalah 0-2 dari juara dunia, sebuah hasil yang tetap dianggap positif dari sisi pengalaman dan exposure. Target ranking FIFA dan tantangan berat Garuda. Di balik wacana besar tersebut, tujuan utama Timnas Indonesia tetap jelas, mengumpulkan poin demi memperbaiki posisi di ranking FIFA. Dengan posisi saat ini di peringkat 122 dunia, setiap pertandingan harus dirancang secara strategis. Menghadapi tim sekuat Italia tentu beresiko dari sisi hasil, tetapi memberikan nilai lebih dari segi pengalaman dan kualitas permainan. Sebaliknya, menghadapi tim dengan level setara atau sedikit di atas Indonesia bisa menjadi peluang realistis untuk meraih kemenangan dan poin maksimal. Sumarji pun menegaskan bahwa proses seleksi lawan dilakukan dengan pertimbangan matang. "Ya, lihat nanti saja, kami sedang mencari yang kemarin tidak lolos Piala Dunia 2026, ujarnya. "Belum, lihat nanti saja," tambahnya, terkait peluang menghadirkan negara Eropa. Dengan 2 slot pertandingan yang tersedia, PSSI berusaha menyeimbangkan antara aspek kompetitif dan peluang meraih hasil positif. Jika benar terrealisasi, Timnas Indonesia versus Italia di FIFA Matchday 2026 akan menjadi salah satu laga paling dinanti dalam sejarah sepak bola nasional. Selain menguji kekuatan skuad Garuda, pertandingan ini juga berpotensi meningkatkan citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Kini, publik tinggal menunggu kepastian dari PSSI. Italia kehilangan efektivitas di lini depan, terutama saat menghadapi tim dengan pertahanan rapat. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah minimnya kesempatan bermain bagi pemain lokal di level klub. Kompetisi domestik Serie A dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak diisi pemain asing. Hal ini membuat talenta muda Italia kesulitan mendapatkan pengalaman bermain di level tertinggi. Dampaknya sangat jelas. Ketika dipanggil ke tim nasional, banyak pemain belum memiliki pengalaman cukup untuk menghadapi tekanan besar. Italia dinilai terlalu lama bertumpu pada pemain senior yang sudah memasuki fase akhir karir. Alih-alih melakukan regenerasi secara bertahap, transisi dilakukan secara mendadak ketika performa pemain lama menurun. Akibatnya terjadi kekosongan kualitas di beberapa posisi. Situasi ini memperlihatkan bahwa regenerasi tidak berjalan secara sistematis. Italia kehilangan kesinambungan antar generasi. Kekalahan dari tim-tim non-unggulan menjadi indikasi adanya masalah mentalitas. Italia beberapa kali gagal menghadapi tim yang secara kualitas berada di bawah mereka. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan meremehkan lawan. Dalam sepak bola modern, kesalahan kecil seperti ini bisa berakibat fatal. Ketika menghadapi tekanan,
Italia justru kesulitan menemukan solusi. Ini menjadi salah satu faktor utama kegagalan di laga penentuan. Italia dikenal dengan kekuatan taktik dan organisasi permainan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, identitas tersebut mulai kehilangan efektivitas. Sepak bola modern berkembang dengan cepat, menuntut fleksibilitas dan inovasi. Sementara itu, Italia dinilai terlalu lama bertahan pada pendekatan lama. Akibatnya mereka kesulitan bersaing dengan tim yang lebih dinamis. Permainan Italia terlihat mudah ditebak dan kurang variatif. Masalah struktural juga menjadi faktor penting. Pergantian pelatih yang cukup sering menunjukkan tidak adanya arah yang jelas dalam pembangunan tim. Setiap pelatih membawa pendekatan berbeda, tetapi tidak diiringi dengan sistem jangka panjang yang konsisten. Hal ini membuat proses pembentukan tim menjadi tidak optimal. Selain itu, kebijakan federasi dalam pengembangan pemain muda dan infrastruktur juga dinilai belum maksimal. Dibanding negara lain, Italia terlihat tertinggal dalam melakukan reformasi. Gagal lolos ke Piala Dunia 2026, muncul penilaian bahwa penyebab kegagalan Glazuri tersebut adalah karena skuad mereka saat ini hanya diperkuat oleh pemain anak mama. Italia dipastikan gagal ke Piala Dunia 2026 setelah takluk dari Bosnia dan Herzegovina. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Bilino Polje, Zenica tengah pekan ini, laga Italia versus Bosnia berakhir imbang 1-1 hingga babak tambahan 120 menit. Saat adu tendakan penalti, tercatat hanya satu eksekutor Italia yang sukses menjalankan tugasnya, yakni Sandro Tonali. Sementara itu, Bosnia sukses menceploskan bola sebanyak 4 kali. Seorang pesohor asal Italia, Aldo Zilli, turut mengomentari kegagalan tim asuhan Gennaro Gattuso tersebut. Ia menilai bahwa para pemain yang ada di La Nacional saat ini merupakan pemain-pemain manja. Dia adalah sosok yang luar biasa, dia sangat bersemangat, cara dia melatih mencerminkan bagaimana ia bermain dulu. Sayangnya kami tidak yakin dia akan mampu membawa Italia maju untuk memenangkan sesuatu, karena menurut saya gaya sepak bola yang ingin dia terapkan tidak cocok dengan tim yang dia miliki saat ini. Sepak bola Italia sedang mengalami salah satu masa tergelapnya setelah tim nasional gagal lolos ke Piala Dunia 2026 menyusul kekalahan mereka dari Bosnia dan Herzegovina melalui adu penalti 1-1, 4-1, sehingga Italia absen dari Piala Dunia untuk 3 kali berturut-turut setelah edisi 2018 dan 2022. Kekalahan tersebut memicu krisis di dalam Federasi Sepak Bola Italia, di mana Ketua Federasi Gabriele Gravina mengumumkan pengunduran dirinya, diikuti oleh Direktur Jenderal Gianluigi Buffon, dan kemudian Gattuso sendiri. Pemilihan presiden baru federasi dijadwalkan pada 22 Juni mendatang, sebagai langkah awal untuk menunjuk pelatih baru dan memulai fase rekonstruksi menyeluruh. Federasi Sepak Bola Italia menghadapi tantangan besar, terutama mengatasi ketidakseimbangan struktural yang menghambat perkembangan olahraga ini, serta persiapan untuk menjadi tuan rumah UEFA Euro 2032 bersama Turki. Presiden Federasi Sepak Bola Eropa Alexander Severin telah memberikan peringatan tegas, menegaskan bahwa turnamen tersebut tidak akan diselenggarakan di Italia kecuali infrastrukturnya selesai tepat waktu. Surat kabar Italia La Repubblica mengungkap detail menarik menjelang pertandingan play-off melawan Bosnia dan Herzegovina, di mana sejumlah pemain tim nasional menanyakan insentif finansial yang dijanjikan jika lolos, yang diperkirakan sebesar 300.000 euro untuk dibagikan kepada 28 pemain. Hal ini memicu ketidakpuasan staf teknis dan mendorong pelatih Gennaro Gattuso untuk intervensi dengan alasan yang tidak tepat menjelang pertandingan krusial. Dengan kegagalan ini, sepak bola Italia memasuki fase kritis yang membutuhkan reformasi mendalam untuk mengembalikan posisi historis dan prestise Azzurri yang hilang di panggung dunia. Jagat media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan kabar mengenai laga uji coba internasional yang mempertemukan timnas Indonesia melawan raksasa Eropa, timnas Italia. Kabar ini menyebutkan bahwa kedua tim yang sama-sama gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 tersebut akan bertanding dalam sebuah turnamen bertajuk Trofeo Cup. Informasi ini pertama kali mencuat melalui unggahan akun Instagram @midnight.football_.
Dalam postingan yang menyertakan poster resmi tersebut, disebutkan bahwa pertandingan akan digelar pada periode Juni-Juli 2026 mendatang. Narasi yang dibangun pun cukup menyentuh sisi emosional penggemar, mengingat kedua negara sama-sama merasakan kepahitan gagal lolos ke turnamen paling bergengsi di dunia tersebut. Bahkan, unggahan tersebut menggunakan istilah trofeo trauma sebagai bentuk sindiran atas nasib serupa yang dialami oleh skuad Garuda dan Gli Azzurri. Namun, bagi para penggemar sepak bola tanah air yang sudah terlanjur antusias, tampaknya harus kembali menelan kekecewaan. Berdasarkan penelusuran, kabar mengenai laga Indonesia versus Italia tersebut dipastikan tidak benar atau hoax. Unggahan tersebut ternyata merupakan bagian dari tradisi April Mop atau April Fool's Day yang jatuh pada tanggal 1 April kemarin. Hingga saat ini, baik dari pihak PSSI atau Federasi Sepak Bola Indonesia maupun FIGC, Federasi Sepak Bola Italia, tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana laga uji coba di antara kedua negara tersebut. Nasib serupa di kualifikasi. Meski kabar pertandingannya hanyalah candaan, fakta bahwa kedua tim gagal ke Piala Dunia 2026 memang benar adanya. Italia harus mengubur mimpi mereka setelah disingkirkan oleh Bosnia-Herzegovina lewat drama adu penalti, sementara langkah timnas Indonesia juga terhenti di fase kualifikasi pada Oktober 2025 lalu. Masyarakat diharapkan untuk tetap teliti dan melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang beredar di media sosial, terutama saat memasuki bulan April, di mana banyak konten bersifat satire atau candaan yang seringkali disalahartikan sebagai berita sungguhan. Kegagalan timnas Italia melaju ke Piala Dunia 2026 meninggalkan cerita yang cukup pahit. Skuad Azzurri harus mengubur mimpi tampil di Amerika Utara setelah langkah mereka terhenti di final playoff Piala Dunia. Laga penentuan itu berakhir dramatis. Italia kalah adu penalti dari Bosnia dan Herzegovina. Hasil yang jelas menyakitkan, apalagi datang di momen sepenting itu. Tak lama setelah kekalahan tersebut, muncul isu di luar lapangan. Beberapa laporan menyebut para pemain sempat menuntut bonus besar jelang pertandingan. Kabar ini langsung menyebar dan memicu perdebatan di kalangan publik. Namun, seiring waktu, fakta mulai terlihat lebih jelas. Federasi sebenarnya memang menyiapkan bonus jika Italia lolos. Hanya saja, bentuknya bukan uang tunai seperti yang ramai diberitakan. La Repubblica sempat mengangkat klaim soal adanya permintaan bonus kolektif dari para pemain. Nilainya disebut mencapai 300.000 euro. Kalau dibagi rata, tiap pemain bisa mengantongi sekitar 10.000 euro. Angka itu kemudian jadi sorotan, apalagi dikaitkan dengan momen krusial jelang laga playoff. Dalam laporan yang sama, pelatih Gennaro Gattuso juga disebut ikut turun tangan. Ia berusaha meredam potensi gangguan agar fokus tim tetap terjaga. Namun narasi tersebut kemudian diluruskan oleh La Gazzetta dello Sport. Media ini menyebut tidak ada permintaan resmi dari pemain soal bonus uang. Jadi, isu yang beredar sebelumnya dianggap tidak sepenuhnya akurat. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC memang sudah menyiapkan bentuk apresiasi, tapi pendekatannya sedikit berbeda. Mereka menilai bonus uang tidak terlalu relevan bagi pemain yang sudah bergaji tinggi di klub masing-masing. Karena itu, opsi hadiah dengan nilai simbolis justru lebih dipertimbangkan. Salah satu rencana yang sempat muncul adalah pemberian jam watak mewah. Setiap pemain direncanakan mendapatkannya jika Italia berhasil lolos ke Piala Dunia. Sayangnya, rencana itu tidak pernah terrealisasi. Kegagalan di lapangan membuat semua skenario tersebut otomatis gugur. Memang benar, sempat ada obrolan internal di antara para pemain. Diskusi itu terjadi setelah laga melawan Irlandia Utara. Topiknya pun sempat menyinggung soal bonus, tapi menurut La Gazzetta dello Sport, pembicaraan tersebut sifatnya santai, bukan tuntutan resmi. Para pemain disebut hanya membahas kemungkinan bentuk apresiasi, hal yang cukup wajar di dalam tim. Fokus utama mereka tetap sama, lolos ke Piala Dunia. Pada akhirnya, Italia tetap gagal mencapai target tersebut. Kekalahan dari Bosnia dan Herzegovina jadi pukulan besar bukan hanya bagi tim, tapi juga bagi publik sepak bola Italia. Seiring waktu, polemik soal bonus ini mulai meredah. Yang tersisa sekarang hanyalah evaluasi, dan tentu saja rasa kecewa yang belum sepenuhnya hilang. Kesal dan kecewa fans timnas Italia belum surut setelah tim kesayangan gagal ke Piala Dunia 2026, akan tetapi kabar yang beredar belakangan makin bikin kalangan supporter geram.
Media Italia La Repubblica mengungkap bahwa para pemain timnas Italia sempat meminta bonus sebelum laga krusial menuju Piala Dunia 2026 melawan Bosnia dan Herzegovina di final playoff zona Eropa. Dalam laporan tersebut, disebutkan pemain berupaya menegosiasikan bonus sebesar 300.000 euro atau sekitar 5,8 miliar rupiah untuk dibagikan kepada seluruh skuad, sekitar 10.000 euro atau 195,8 juta rupiah per pemain sebelum pertandingan yang digelar di Zenica, Rabu 1 April 2026 dini hari itu. Namun pelatih Gennaro Gattuso disebut tidak menyetujui langkah tersebut. Gattuso meminta para pemain menghentikan pembicaraan dengan Federasi Sepak Bola Italia dengan alasan bonus seharusnya baru dibahas setelah tim memastikan tiket ke Piala Dunia. Italia akhirnya gagal mewujudkan target keputaran final Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Bosnia melalui adu penalti. Kekalahan itu berujung pada pengunduran diri Gattuso dari kursi pelatih timnas Italia Frami kemarin. Akhir yang menyedihkan ini justru membuktikan bahwa Gattuso benar, sekaligus menggambarkan pola pikir sebagian pemain Italia saat menghadapi laga penting yang bisa membawa mereka kembali ke Piala Dunia. Selain itu, La Repubblica menyebut para pemain sempat mencoba membujuk Gattuso untuk tetap bertahan sebagai pelatih usai kekalahan di Bosnia. Namun, legenda sepak bola Italia itu memilih untuk tidak melanjutkan tugasnya. Krisis di tubuh sepak bola Italia tidak berhenti di situ. Presiden FIGC serta kepala delegasi Gianluigi Buffon juga memutuskan mundur setelah Italia untuk ketiga kalinya secara beruntun gagal lolos ke Piala Dunia. Gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 membuat timnas Italia untuk ketiga kalinya secara beruntun absen di turnamen sepak bola terakbar dunia tersebut. Catatan minor tersebut menjadi pukulan telak bagi negara dengan sejarah panjang di sepak bola dunia. Saat negara-negara lain bersiap menuju Amerika Utara untuk berlaga di Piala Dunia 2026, timnas Italia justru menghadapi kekosongan. Musim panas yang biasanya dipenuhi euforia, kini berubah menjadi masa refleksi dan pembenahan baik di dalam maupun luar lapangan. Tanpa agenda Piala Dunia, Gli Azzurri hanya memiliki satu laga persahabatan dengan timnas Gonani pada Juni 2026 nanti. Laga tersebut terasa kontras bagi tim yang telah 4 kali menjadi juara di Piala Dunia. Situasi semakin kompleks. Selain kekalahan dari Bosnia dan Herzegovina pada final jalur A playoff masih bekas, FIGC juga belum memiliki presiden definitif, pelatih baru timnas Italia tengah disiapkan, dan arah masa depan sepak bola Italia masih menjadi tanda tanya besar. Namun, bukan berarti Italia kehilangan tujuan sepenuhnya 2026. Kesempatan Gli Azzurri untuk bangkit mulai terbuka pada September melalui UEFA Nations League 2026-2027. Timnas Italia tergabung di grup A1 bersama lawan-lawan berat, yakni Timnas Prancis, Timnas Belgia, dan Timnas Turki. Perjalanan Italia di ajang tersebut dimulai dengan menjamu Belgia pada 25 September sebelum bertandang ke Turki 3 hari setelahnya. Ujian sesungguhnya hadir pada Oktober, ketika timnas Italia harus bertamu ke markas Prancis, lalu kembali menghadapi Turki di kandang. Fase grup akan ditutup pada November dengan duel melawan Prancis di kandang dan laga tandang ke Belgia. Grup ini bukan sekedar tantangan berat, tetapi juga peluang nyata untuk mengembalikan kredibilitas timnas Italia di level internasional. UEFA Nations League kini menjadi lebih dari sekedar kompetisi tambahan. Ajang itu membuka jalan bagi peningkatan peringkat FIFA dan bahkan berpengaruh terhadap jalur kualifikasi Euro 2028. Lebih penting lagi, turnamen itu akan menjadi fondasi awal bagi pelatih baru Italia untuk membangun ulang tim secara kompetitif. Tantangan terbesar Italia bukan hanya di lapangan, tetapi juga di struktur organisasi. Kepemimpinan baru di FIGC dan tim nasional dituntut mampu mengubah rasa kecewa menjadi momentum reformasi. Meski UEFA Nations League mungkin terasa kurang bergengsi saat ini, justru di sanalah proses kebangkitan timnas Italia harus dimulai.